Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu Lisa Mustafa dalam pelajaran IPA. Kita akan membahas mengenai asam, basa, dan garam. Anak-anakku sekalian, sebelum lebih lanjut kita bahas, kita harus tahu dulu mengenai larutan asam, basa, dan garam. Pada waktu pelajaran yang lalu kita sudah bahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Nah, campuran yang homogen disebut dengan larutan. Nah, itu yang akan kita bahas saat ini. Larutan ini terbagi atas tiga kelompok, yaitu asam, basa, dan garam. Nah, larutan seperti cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, garam dapur, itu semuanya adalah contoh-contoh asam, basa, dan garam yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas dulu mengenai asam. Asam dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai, tentu kamu sudah tahu kan, yaitu pada jeruk kemudian pada tomat. Jeruk juga beda-beda, jeruk lemon paling banyak. Kemudian ada juga dalam untuk masakan yaitu cuka dapur, asam asetat Kemudian di lambung kita pun juga mengandung asam, yaitu asam klorida. Ini berfungsi untuk membantu dalam proses pencernaan bahan makanan. Kemudian aki itu juga yang dalam cairan dalam aki itu disebut dengan asam sulfat. Kemudian anakku sekalian, ciri-ciri dari asam adalah pertama rasanya masam. Nah, ini nggak boleh dicoba kecuali kalau makanan. Seperti contoh kalau misalnya aki nih kata Bu Lisa kan asam, coba dicoba. Nah, itu nggak boleh, itu bahaya Nah, kita sudah tahu bahwa itu pokoknya asam sulfat. Kemudian dapat menimbulkan korosi. Korosi ini karat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah sebagai indikator kertas lakmus. Kemudian zat yang dapat dalam air itu menghasilkan ion hidrogen yaitu atom yang bermuatan positif. Kemudian menghasilkan arus listrik bereaksi dengan logam. Kemudian beberapa asam yang ada di sekitar kita yang disebut dengan asam askorbat. Ini adalah dalam buah-buahan yang dikenal sebagai vitamin C. Asam sitrat itu dalam jeruk atau buah-buahan. Asam asetat ini cuka Asam klorida dalam lambung, pembersih lantai itu ada. Asam laktat dalam susu asam. Asam fosfat dalam pupuk. Asam sulfat dalam aki mobil dan bahan pupuk. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya adalah terjadinya hujan asam di beberapa wilayah tertentu. Terjadi hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan, gedung, dan patung-patung dalam kota. Mengapa dapat terjadi hujan asam? Nah, ini bagaimana kejadiannya? Jadi begini, bila terdapat kadar gas belerang, dioksid, dan nitrogen oksida di atmosfer sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari kadar normal. Nah, air hujan inilah yang dikenal bersifat lebih asam. Yang dikenal dengan hujan asam. Gas belerang dioksid dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor. Selain merusak gedung dan patung, hujan asam ini juga dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai apabila hujan asam tersebut masuk ke sungai. Jadi ini biasanya terjadi di tempat-tempat yang banyak mengandung belerang dan NO, nitrogen oksida. Nah, sekarang basa. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh basa itu sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, pupuk, itu banyak sekali terdapat basa. Dalam penggunaan sehari-hari umumnya basa dicampur dengan zat lain. Nah, sifat basa pertama adalah mempunyai rasa agak pahit.
ya. Tidak boleh dicoba. Terasa licin di kulit seperti kamu pakai sabun, kemudian mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kalau tadi kan dia biru menjadi merah, yang asam ya kan. Kalau basah yang merah menjadi biru, jadi kebalikannya. Kemudian dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Ya, ion itu adalah atom yang bermuatan menghantarkan arus listrik. Nah, dia dapat menetralkan asam, ya. Nah, kemudian lautan asam sering direaksikan dengan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Natrium hidroksida ditambah asam klorida, dia menjadi natrium klorida tambah air. Natrium hidroksida itu basa, asam klorida asam. Nah, natrium klorida adalah garam. Jadi garam ini adalah netral, tidak asam, tidak basa. Kemudian sampo dan conditioner. Nah, itu menjadi netral. Pasta gigi dan sisa makanan di mulut. Jadi kita kan asam tuh sisa makanan di mulut. Kita gosok gigi jadi netral. Sengatan serangga dikasih lotion, itu menetralkan maksudnya, ya. Kemudian pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contohnya penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk penderita MAH. Nah, di mana orang sakit MAH ini sesungguhnya kadar asam dari lambungnya itu tinggi. Maka diberilah obat MAH. Obat MAH ini adalah senyawa yang bersifat basa. Jadi dia menetralisasi. Contoh lain adalah akibat gigitan serangga. Ini juga ya menetralisasi. Kemudian perlindungan terhadap kerusakan gigi, kita menggunakan pasta, dia menetralkan ya. Begitu juga di tanah pertanian. Nah, beberapa contoh senyawa basa monohidroksida ini ya, LiOH. Ya, nama basanya itu lithium hidroksida. Reaksinya LiOH ditambah yaitu reaksi dari Li plus tambah OH- dan seterusnya ini ya. Kalium hidroksida KOH itu berasal dari K plus tambah OH-. Ini juga magnesium hidroksida ya, dan seterusnya. Ini besi hidroksida. Ini reaksi-reaksinya. Nah, ini perlu kamu baca, kamu ingat reaksi-reaksinya itu. Kemudian beberapa basa yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah amonia atau amonium hidroksida. Ini keberadaannya dalam pupuk, juga dalam bahan pembersih kaca. Kemudian kalsium hidroksida ini dalam air kapur untuk cat tembok, ya. Lalu magnesium hidroksida dalam obat antasid, itu menetralkan lambung, asam yang ada di lambung. Kemudian natrium hidroksida ini dalam sabun, ada dalam pembersih. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Kemudian garam. Nah, sekarang garam ya. Tentunya kalian dalam kehidupan sehari-hari selalu menikmati garam. Tidak ada enak suatu makanan apapun tanpa garam. Jadi garam itu apa sih? Garam contohnya di sini memang sering kita kasih tahu garam dapur. Itu rumus kimianya adalah NaCl ya. Natrium klorida. Bagaimanakah dia terbentuknya? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Contohnya adalah asam tambah basa menjadi garam tambah air. Contohnya asamnya HCl, basanya NaOH menjadi garam NaCl tambah H2O ya. Nah, itu contohnya. Sekarang tata nama garam. Nah, asam klorida nama asamnya rumusnya HCl. Ion logamnya Na+, menjadi garam natrium klorida, rumusnya NaCl. Kalium klorida KCl. Begitu juga asam sulfat, asam ditambah Na, dia menjadi Na sulfat atau natrium sulfat. Ya, magnesium sulfat. Kemudian kalium fosfat. Ini semua adalah garam. Ya. Kemudian rumus nama dan sifat garam. NaCl, ya kan, natrium klorida, asam pembentuknya HCl tambah basanya NaOH, jadi sifat garamnya basa, netral. Kemudian Na2CO3 ini namanya natrium karbonat. Ini asam pembentuknya adalah H2CO3, basa pembentuk NaOH menjadi basa, ya. Ini natrium sulfat, ini asamnya, ini
basanya menjadi netral. Ini kalium sianida HCN KOH jadi basa ya. Kemudian garam dalam kehidupan sehari-hari, bidang pertanian, ini rumusnya. Dokteran, ini gunanya ada membasmi jamur tanaman seperti anggur dan kentang, gips atau patah tulang, nih kalsium sulfahidrat. Kalau kalsium fluorida ini menguatkan emal gigi. Kalau natrium karbonat bahan ini sebagai bahan alat pembersih ya. Kemudian soda kue menambah rasa asin. Nah, kemudian rumus nama dan sifat garam. Ini ya, ini sudah. Natrium karbonat jadi netral. Natrium karbonat netral. Nah, ini juga kalsium sianida itu sifatnya adalah basa. Sekarang garam. Garam ini adalah senyawa yang terbentuk dari asam dan basa. Contohnya kan tadi sudah ya, NaCl. Kemudian indikator. Indikator ini adalah salah satu alat untuk menentukan apakah dia termasuk garam atau basa atau asam ya. Bila bereaksi dengan asam atau basa. Jadi apakah dia itu asam atau basa? Contohnya ini indikator alami terbuat dari bahan-bahan alami, misalnya kunyit, bunga mawar, kubis merah, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian baca sendiri. Kemudian ekstrak kunyit ini memberikan warna kuning cerah pada asam. Kalau pada basa dia berwarna jingga. Kalau kubis kol merah ini memberikan indikator, yaitu pada asam berwarna hijau, pada basa lemah berwarna kuning, ya, pada basa kuat berwarna kuning dia, ya. Berwarna hijau pada basa lemah kalau kol merah dan berwarna merah pada asam. Jadi kubis kol merah ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, berwarna kuning pada basa kuat. Kemudian ekstrak bunga kembang sepatu memberikan warna cerah kalau ditetesi dengan larutan asam dan basa akan berwarna hijau. Nah, ini contohnya ya, dibaca ini ya kan. Nah, kemudian ini indikator buatan yaitu kertas lakmus. Nah, ini kertas lakmus. Kalau lakmusnya berwarna merah, ini artinya lakmus biru berubah menjadi merah berarti dia asam. Kalau ini lakmus merah menjadi biru berarti dia basa. Nah, ini warak lakmus dalam larutan asam dan basa. Garam ya, itu bisa kelihatan di garam biasanya itu netral ya, merah, biru ya. Ini adalah tingkat skalanya ya. Jadi kalau di sini 7 ya, di bawah 7 asam, di atas 7 sudah mulai basa. Nah, ini sifat larutan berdasarkan perubahan warna kertas lakmus. Nah, seperti ini ya. Asam mulai merah, mulai kuning, mulai itu hijau lalu biru ya. Nah, ini batasnya 7 ke bawah itu adalah asam. Nah, ini ya skala pH digambarkan sebagai berikut. Ini sudah diterangkan. Kemudian pH beberapa bahan dalam lambung kehidupan sehari-hari. Asam lambung tuh pH-nya 1,6 sampai 3,0 ya. Kalau putih telur itu sudah 7,6 sampai 8,0. Jadi dia termasuk dia itu adalah basa. Susu sapi itu termasuk asam. Darah manusia basa ya 7,3. Kemudian, nah ini yang terakhir ada latihan. Jawablah pertanyaan ini dengan jelas dan singkat. Sebutkan 2 contoh asam dan rumus molekulnya. Tadi ada di dalam slide tadi ya. Sebutkan 2 ciri-ciri basa. Nah, sekarang kalau lakmus merah dicelupkan ke dalam asam akan berwarna apa? Lakmus biru bila dicelupkan ke dalam asam akan berwarna apa? Nah, ini kamu buat di buku latihan, di foto, kemudian kirim ke Google Classroom. Bisa juga langsung kalian buat di Google Classroom, buat di komennya. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Selamat belajar anak-anak. Dan sebentar lagi kalian akan menerima raport prasemester. Nah, nilai yang terakhir KD 3,3 itu tidak dimasukkan. Yang dimasukkan hanyalah KD 31 dan KD 32. Nilai-nilai KD 3.3 tidak termasuk di dalam
rapot prasemester. Demikian anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi